bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita mencoba mengenai mulai malam subuh ini kita mengkaji berkenaan dengan puasa. Ayat-ayat puasa itu tidak banyak, hanya Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 itu saja. Tapi pekerjaan tugas berpuasa itu setiap tahun, ya, setiap tahun adanya siklus tahunan. Nah, mari kita lihat bagaimana ayat yang cuma 5 ayat ini, 5 ayat saja, tapi kelihatannya isinya sangat tinggi. Oleh sebab itu mungkin dengan berpuasa kita setiap tahun itu akan berulang-ulang. Mudah-mudahan capaian kita itu capaian yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Mari kita lihat ujung ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian. Dia pakai kum, kalian. Jadi Allah itu bicara kepada kita langsung, ya, kepada orang kedua. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas mereka sebelum kalian, la'annakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kita lihat ya. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ta'lamun. Jadi ada proses kita mengetahui dengan sadar bahwa puasa itu harus dilakukan, bermanfaat dan penting. Ya, ini. In kuntum ta'lamun. Ayat ke 185 awalnya seperti kalau kita tanya bulan Ramadan itu bulan apa? Kita selalu jawab bulan puasa. Nah, gitu kan? Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Padahal definisi yang diberikan Allah itu beda, ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, yang kita sering ucapkan bulan Ramadan itu bulan puasa.
Quran mengatakan tidak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang akan diturunkan Al-Quran. Kemudian penutupnya wala'allakum tashkurun, agar kamu mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur. Jadi kelihatan tuh. Pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu, gitu ya. Yang 185 wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ya. Ayat ke 186, la'allahum yarshudun, tinggi. La'allahum itu yarshudun itu tinggi, ya. Semoga kalian mendapat petunjuk. Tapi kata-kata yarsudun itu lebih tinggi daripada yang kita pahami. Biasanya muhtadun, semoga kamu menjadi orang yang diberi petunjuk. Ini yarsudun, ya. Diawali oleh kalimat wa idza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad, hamba-hambaku. Ini menunjukkan bagaimana orang yang bisa menanya, ingin tahu, ingin kenal kepada Tuhannya. Ini terbalik, ya. Selalu dalam ayat Quran itu Allah memberitahu, ya, memperkenalkan dirinya, ya, sebagai yang berkuasa, sebagai pemberi petunjuk. Ini apabila, ya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku bertanya. Bayangkan, ya. Jadi kita tanpa sadar, ya, kita sudah merubah dari orang yang pasif menjadi orang yang aktif. Tanpa sadar, ya, kalimat itu, ya, yang selama ini kita diberitahu, sekarang kita mencari tahu. Nah, itu, ya. Maka wala'allahum yarshudun. Yarshudun itu sebetulnya yarshudun itu baru akan. Yarshudun fil mudhari', bukan menjadi baru akan. Kemudian penutup ayat 187, di ujung ayat itu la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi kalau di awal oleh la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun, kalau diakhiri dengan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Itu dia bicara ke orang lain. Allah bicara ke tidak tahu siapa, tapi mungkin kepada para malaikat dan sebagainya. Jadi persoalan takwa ini menunjukkan intensitas, menunjukkan perhatian besar Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa ini.
Dan ayat ini hanya disinilah, gitu, ya. Tapi ayat ini menunjukkan tingkatan-tingkatan yang semakin tinggi, ya. Sekarang kita lihat potongan-potongan ayat lainnya, ya. Ayyaman ma'dudat, berapa hari yang tertentu. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada kemungkinan kita berpuasa 29 hari atau 30 hari, ya. Yang paling banyak itu 29 hari, ya. Kemudian siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib, ya, bayar fidyah, ya, dari hari-hari yang kita tinggalkan. Ini pesan sosial, ya, kepada kita untuk paham bahwa hubungan antara puasa dengan tidak puasa yang secara syar'i bisa kita tinggalkan dihubungkan dengan pembayaran fidyah, tentu kepada orang miskin, ya. Ini pesan sosial. Jadi padat dengan pesan-pesan, ya. Maka kita kenali pesan-pesan itu sebelum kita mengkajinya, ya, supaya kompak, ya, kita memahami dengan persis. Karena ayat puasa ini di sinilah, tidak ada di tempat lain. Kalau infak bertaburan, ya, sholat bertaburan, ya, Quran bertaburan, nah, puasa di sini, ya. Kita lanjut. Maka siapa sukarela melakukan kebaikan melebihi apa yang ditentukan bagi mereka itu yang baik, artinya diberikan kebebasan untuk mencapai yang setinggi-tingginya, yaitu. Kemudian hudal linnas, jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk manusia. Jadi banyak dibuktikan, ya, orang-orang yang masuk Islam yang tadinya bukan Islam menjadi orang Islam. Itu di sini ada 4 kata Al-Quran dalam satu kalimat, katakanlah. Pertama Quran, ya, pertama Quran, kedua hadis, hidayah. Ketiga bayina. Keempat furqan. Jadi ada Al-Quran, ada hadayah, ada bayina, ada furqan. Sebagaimana satu kalimat ada 4 kata yang sama, sinonim. Saya sudah sampaikan bahwa Al-Quran, pengertian Al-Quran itu banyak sinonimnya, ya. Karena dia punya maksud lain, ada tujuan lain, maka setiap kata itu
Kalau ayat kata itu mengandung satu ayat itu, kita sudah klik. Ini maksudnya ini. Al-Quran, ya, Al-Furqan, Al-Hadi, Al-Bayyinah, An-Nur, Ar-Ruh, Al-Ayah. Ada 12 ya. Kata yang sama dengan pengertian itu Al-Quran, tapi punya isi yang lain. Yang dimaksud itu isinya lain ya. Maka kita dengan memahami perbedaan-perbedaan itu memudahkan kita untuk memahami ayat itu ya. Saya kira untuk pembukaan cukup dulu ya. Mudah-mudahan kita paham betul, mudah-mudahan kita bersama betul dengan memahami ayat-ayat berkenaan puasa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta